Berjumpa kembali bersama dengan saya Etna yang pasti di program Inspiring Talk dari Distrik 3420. Dan yang pasti dalam perbincangan ini banyak inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dan inspirasi-inspirasi yang sedang dibutuhkan sebenarnya ya, seperti itu. Dan saya mengundang Pres Bernard sebenarnya, Pres Bernard Samuel Elim dari Rotary Club Waingapu Sumba. Ya, ini perbedaan, bukan Sumba Waingapu tapi Waingapu Sumba. Saya sapa dulu beliau, apa kabar Pres Bernard? Ini jadi karena yang menyaksikan kita itu tidak hanya dari Rotary, mungkin ada yang saat ini menyaksikan. Sekali lagi saya menginformasikan dalam satu klub yang memimpin itu namanya presiden gitu. Kalau presiden di Rotary nggak perlu harus kampanye dulu untuk jadi presiden. Anda bisa jadi presiden, tapi di atas presiden ada district governor. Kalau di Indonesia di atas presiden sudah paling mentok gitu ya. Apa kabar Pres Bernard? Ya, ya baik. Terima kasih, Adrian Ekna. Ya, apa kabar juga di sana? Kabar baik sekali. Ini kondisi di Waingapu ya. Kondisi Waingapu gimana nih? Ekstrim atau seperti apa ini? Ya, seperti yang dikabarkan ada kemungkinan angin besar, pelayaran juga dibatasi memang sekarang. Ya, ya juga Gitu ya. sekarang kami di sini lagi diserang belalang. Oh, Ya banyak sekali belalang. oke. Belalang. Lagi diserang belalang. Belalang ini Ya, datang ya. di saat musim-musim, segala musim dia bisa datang. Enggak, biasanya di saat-saat penghujan mulai apa panas dan hujan bergantian itu sangat bagus untuk mereka Oke. kembang biak. Nah, ini Sampai dia. masuk di Nah, kota juga, oh, masuk di sampai masuk di kota. gedung-gedung. Iya. Aduh, saya bisa membayangkan. Ini ada cerita yang saya ambil bagaimana Tuhan memberikan makanan belalang pada Israel ya. Jadi ikut kayak gitu. Iya, kita lagi Tapi iya, belajar makannya, tapi belum terbiasa di sini makannya. betul banget, betul banget. Wah, menarik banget. Tapi sebelumnya kita bisa cerita dulu deh ya. Kayaknya Pres Bernard mesti cerita dulu. Jadi belalang ini menyerang apa saja yang sedang diserang dan apa akibatnya jika belalang ini mengamuk sampai di kota, desa dan kota. Nah, bagaimana nih? Bisa cerita sedikit jadi kita punya gambaran. Iya, jadi para petani di malas menanam biasanya di sini bagus mereka menanam jagung, Oke. padi itu banyak diserang sehingga mereka berpikir ulang untuk menanam karena belalang ini sudah sekian tahun datang terus menerus dan sulit untuk diatasi gitu. Dia mengikuti arah angin yang juga mereka tidak tahu Oh dari iya, mana anginnya. kemana Iya, 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 bagaimana betul, betul. diserang ya begitu. Nah memang ini juga akibat dari ada putusnya mata rantai, ada burung-burung pemakan belalang yang juga sudah sering ditangkap sebelumnya, Punah ya jadinya sehingga ya, hampir berkeliaran, punah. sehingga belalang ini jadi berkembang biak dengan lebih leluasa, tidak ada rantai rantai makanannya jadi hilang begitu. Ya, Oh gitu ya. memang ini jadi ancaman juga ke depan. Kita baru selesai Seroja, saluran-saluran irigasi masih diperbaiki, tapi juga ada belalang yang menghantam. Nah, ini ke depan Memprihatinkan. perkembangannya juga akan membahayakan. Ya, Gitu gitu. ya. Emang tadi jagung, berarti belalang itu juga menghantam jagung juga. Lebih ke apanya yang dimakan di jagungnya itu sendiri, bukannya belalang itu kayaknya nggak kuat-kuat banget, tapi bisa menghancurkan banyak hal ya. Wah itu satu koloni besar dia soalnya, ya seperti awan gitu. Ya Hampir. begitu datang Jadi ya. sangat mengerikan. Ya, Sangat mengerikan. betul. Nah itu dia.
Nah, berharap Ya, sampai kapan ini kira-kira nggak bisa diprediksi ya? Dia akan tetap bertahan sampai musim ini atau seperti apa kira-kira Presiden? ya biasanya kalau ini diprediksi angin besar ya mungkin mereka bisa Mm, terbawa angin. Tapi kalau mm. tidak segera dipikirkan cara mengatasinya, musim berikut akan datang lagi ya mungkin bisa lebih banyak. Oke, Ya, baik ya. sekarang Nah, memang dari Dinas Pertanian juga ada program untuk membeli per kilogram dari belalang itu. oh Untuk gitu. mendorong supaya ditangkap. Masyarakat menangkap. Tapi pemanfaatannya yang belum. Coba kalau bisa kita pikirkan untuk dimakan atau jadi bahan baku untuk pupuk atau lainnya, Oh gitu. mungkin Emang kalau dimakan gurih sih katanya. Katanya gurih iya. karena suami saya pernah tidak sengaja ke temannya gitu, ada belalang dimakan enak sih katanya gurih gitu. Langsung dia bilang, wah bangsa Israel dulu makan belalang ini enak loh sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu untuk menghalau Iya. belalang juga nggak bisa ya? Dihalau begitu saja juga tidak bisa ya? Dia akan pergi dengan sendirinya, begitu ya, Pres? Ya harusnya sebenarnya dipikirkan cara untuk menangkap Oke, atau menguranginya gitu. iya betul Tapi ya. warga lokal masih menganut pendapat lama. Kalau itu Oke, adalah hukuman dari Tuhan, mungkin ada kesalahan, jangan diganggu oke. nanti malah tambah parah gitu. Ya, sehingga Gitu ya. Hmm. ada kebanyakan yang masih enggan untuk berbuat sesuatu. Oh gitu ya. Tapi ini Ya juga ini. sudah cukup mengganggu dan mereka sudah cukup mulai berpikir dari Oh gitu Pemda ya. dan juga teman-teman. Mm, Dulu CP Hendris juga sempat melakukan demo di Max FM di mm, studio radio untuk mm. simulasi mengolah Gitu. sebagai makanan Oh belalang gitu. itu. Oke. Ya, Ya, pertanyaan saya, itu kan sampai di kota pun dia masuk. Kalau di kota dia ngapain belalang itu? Kan sampai di kota. Apakah dia masuk ke rumah-rumah jadi mengganggunya sampai ke situ kan? iya masuk ke rumah-rumah, masuk ke Ah, rumah-rumah dan jadi mengganggu, ya mengotori cukup ya, mengganggu ya. mengikuti, Hmm. mengikuti arah angin juga Oh belalang gitu ini. ya. Aduh cukup mengganggu ya. Bisa Ya, dibayangkan kalau di ya kalau rumput. di kalau di Jawa gini kayak Mm-mm. laron. Laron masuk aja mereka udah pusing mematikan lampu, apalagi belalang. Ini gede-gede dan banyak banget. Ya, Saya bisa ada yang membayangkan. terbang, ada yang lompat. Ya, Ada yang terbang, ada yang, ya aduh. Ya berharap ya, sih ini akan teratasi, badai belalang segera berlalu kayak lagu. Yang berharap seperti itu, kita hanya bisa dukung dalam doa aja ya. Yang dari jauh seperti ini, tetapi masyarakat di Waingapu ini udah terbiasa sekali kali ya untuk melawan bagaimana menghalau. Kalau saat ini menghalau agak susah, cuma menangkap kayaknya ya. Lalu bagaimana akan dibuat apa gitu? Akan dibuat seperti apa? Aduh, saya bisa membayangkan. Tapi kalau kena tubuh gitu nggak gatal-gatal, nggak ada masalah apa-apa ya, Pres ya? tidak, tidak, Tidak ya? tidak ada. Oke, baik. Nah, ini ya ini kebetulan lagi ada pesta belalang. Tetapi dari sumber informasi yang saya dapatkan bahwa di Waingapu sendiri ke depan Sumba dan sekitarnya itu perekonomian itu di tahun depan akan naik gitu kan ya. Nah, itu akan naik akan lebih baik lagi gitu kan. Nah, baru kita ada info akan naik ada belalang sekarang. Tapi memang benar, segala sesuatu kalau akan tumbuh itu ada aja banyak halangannya. Apa begitu ya, Pres Bernard? Iya, justru kan memang sebenarnya pemenang itu adalah problem solver kan. Iya, Ya, iya, iya, betul tantangan ya. itu memang sebagai bahan untuk kita semakin lebih baik lagi. Ya, Mm-mm. Ya baik. Nah ini kebetulan Pres Bernard ini concern juga di klub ya ada sesuatu yang dilakukan secara impactful gitu kan. Nah, karena memang Rotary harus bisa berdampak gitu kan. Tapi untuk hal belalang ini ya kayaknya Rotary belum bisa berbuat apa-apa ya. Karena memang harus ya ini dinikmati memang belalang itu. ya memang masih dalam diskusi dan dalam usaha-usaha yang masih Semoga ya. dicoba untuk Mm-mm. gimana ya. Karena ini eh, saya pikir kita Mm-mm. perlu satu cara yang sangat tepat begitu karena ada banyak faktor yang perlu dipikirkan. Ya,
Ya, betul, betul. Dan Pres Bernard punya proyek yang luar biasa sekali nih. Proyeknya adalah memberi buku gratis untuk membaca dan menulis. Ternyata memang beberapa kali saya wawancara bersama dengan Sumba, keterbelakangan Mhm, masyarakat untuk membaca ini sangat jauh lah, sampai harus kejar betul. paket-paket lah seperti itu. Maka dari perang Rotary sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana nih ceritanya proyek memberi buku gratis untuk membaca dan menulis itu kan nggak mudah, nggak cuma sekedar memberi membaca gitu aja, tapi harus ngajarin paling tidak. Iya kan, paling tidak seperti itu. Bagaimana Pres? Iya, Apa yang dilakukan? betul. Makanya kami di sini membuat juga Router Act, itu Mm-mm. anak-anak muda yang Oh, bisa oke. kita mobilisasi. Mereka adalah para mahasiswa, mahasiswi yang dimana sekarang kan di universitas-universitas yang sudah melaksanakan kurikulum Mm-mm. Merdeka Belajar, termasuk juga Mm-mm. di tempat kami di sini, itu Mm-mm. mereka akan dapat peluang untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ya, Iya. bahkan ada di semester akhir yang mana mereka bisa melakukan pengabdian selama 6 bulan di sebuah kampung dan itu terhitung sebanyak 20-an SKS. Hmm, Gitu. Nah, oke. mereka lah yang kita harapkan untuk Membantu menjadi ya. kakak-kakak Hmm. yang membantu adik-adik di sana Mm-mm. karena memang sangat variatif situasinya. Anak juga demikian, kemampuan mereka membaca dan kemudian interest mereka juga untuk Mm-mm. mengetahui hal-hal baru itu perlu dibimbing oleh kakak-kakak ini. Oh, yang lebih Dan tahu juga ya. Mm-mm. dari kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dan juga volunteer-volunteer muda lainnya untuk Mm-mm. bisa melakukan itu di taman-taman baca yang bisa dibuat. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kondisi seperti ini? Ya, memang ini penyebabnya Mm-mm. cukup kompleks ya, Mm-mm. karena akses untuk pendidikan ini sangat sulit di sini. Ya, kita Hmm. tahu eh, kampung-kampung yang ada di pedalaman ini sulit sekali dijangkau. Seringkali banyak kampung-kampung yang hanya maksimal punya SD. Ya, SMP Oke. mereka harus pindah ke desa yang lain. Ya. SMA ke kecamatan baru ada SMA. Mm. Gitu. Hmm. Nah, mereka menghabiskan waktu untuk berjalan kaki 1 jam, 2 jam seperti itu. Capek ya. Nah, Mm-mm. akses ini juga sulit dijangkau oleh para pendidik, guru-guru. Ya. Nah, eh, baik dalam menggunakan transportasi yang ada, sepeda motor dan Mm-mm. lainnya, juga dalam ketahanan mereka untuk hadir di sana, begitu. Artinya tidak Mm-mm. banyak guru-guru yang mau untuk Oh itu ya. tinggal di Mm-mm. kampung-kampung yang Karena mungkin pedalaman ya. sinyalnya lebih sulit dari yang kita alami. Ada mungkin penerangan yang stabil ya mungkin hanya beberapa jam atau bahkan tidak ada sama sekali, Mm-mm. jauh dari fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, Mm-mm. sehingga akses dari anak-anak ini untuk pendidikan itu sangat minim gitu dan Mm-mm. hasil yang dapat dicapai juga untuk anak-anak yang pergi sekolah juga minim. Mm-mm. Eh, Mm. eh, Buku-buku pelajaran juga sulit mereka dapatkan. Nah, Mm-mm. itu juga membuat orang tua berpikir lagi, ah anak saya daripada ke sekolah belajarnya cuma udah anak-anak di kampung rata-rata Ekna itu Mm-mm. sam eh, SD itu kelas 3 hanya yang belum bisa membaca. Oke. Banyak yang belum SD bisa kelas membaca. 3 itu Mereka ya? Mm-mm. ya dan mereka itu kan di rumahnya pakai bahasa ibu, ya Oh. bahasa daerah, ya sehingga Mm-mm. guru-guru yang datang dari kota Wengapu atau dari lain tempat yang tidak bisa berbahasa Sumba juga
kesulitan gitu. Nah, ya Repot bahkan juga ya. ini juga aneh juga ya, sampai Iya, pernah mendatangkan dari luar pun kami juga temukan bingung ya. begini, Dr. Nagna, ya gimana naik kelas ya, bahkan SMP ada kedapatan belum bisa membaca. Nah, gimana lulusnya juga, itu juga SMP. satu misteri ya. Oke. Ya, mungkin karena target-target yang harus dicapai oleh sekolah juga ya terpaksa Jadi mungkin sekolah cuma lebih. sekolah doang ya? Mm-mm. Ya, enggak, artinya di sini kita bisa memahami bagaimana apa gap yang terjadi, artinya eh, mereka Mm-mm. tidak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal, Iya, gitu. iya, betul. Mm-mm. Bahkan yang ke sekolah sekalipun seperti itu. Mm-mm. Nah, eh, dan kemudian ada situasi seperti kita tahu, Ratan Ekna, Mm-mm. NTT menjadi daerah termiskin dan Sumba beberapa kabupaten juga ada di urutan yang atas, ya Aduh, 4 kabupaten menyedihkan ini ya. ada di urutan yang Mm-mm. atas, sehingga benar-benar di ujung-ujungnya Gizi kemiskinan berarti kurang yang oke dong ya? mengakibatkan gizi yang Iya, kurang. Nah, sehingga karena miskin faktor ya. dari luar, ya Mm-mm. apa eh, stimulasi pendidikan yang diberikan dari luar Mm-mm. sudah minim, potensi dari dalam juga Mm-mm. eh, tidak punya Lebih daya yang minim. cukup. Mm-mm. Nah, dan kemudian eh, faktor ketiga yang juga cukup mempengaruhi adalah sisi parenting. Artinya begini, nah, Pola bahwa asuh ya. pendidikan yang awal itu Iya, 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 diberikan iya, oleh iya, iya. orang tua. Mm-mm. Nah, di Mm-mm. Mm-mm. sini menikah itu sulit. Rata-rata Ekna misalnya, mohon maaf ini kalau masih bujang mau dilamar orang Sumba, wah belisnya bisa kalau dirupiahkan bisa 150 juta itu. Oh, Uh, Tanpa melihat background ya apa ya, karena memang sistem oh, kekerabatannya tinggi, mereka bisa urunan ya untuk satu oh gitu. Mm-mm. keluarga besar itu bisa ya. Mm-mm. Tapi akhirnya kan terjadi hutang menghutang yang sangat rumit terjadi ya. Iya, 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 Sehingga bisa tahu. Mm-mm. seorang pria melamar ingin membangun sebuah rumah tangga itu dia perlu modal yang besar, sehingga menimbulkan hutang dan Mm-mm. artinya tidak siap lagi untuk membangun rumah tangga yang sehat Oke. ya, rumah tangga Mm. sehat, apalagi punya anak, kasih gizi yang bagus, asupan yang Mm-mm. bagus, dan juga sekolah itu situasi rumah tangga tidak begitu bagus ya, sehingga Ya, kalau tidak begitu bagus maka anak-anak lahir juga dalam kondisi yang tidak siap untuk iya, dididik betul. baik, Mm-mm. ditemani dengan baik, Mm-mm. disupport dengan baik, baik secara finansial, situasi Mm-mm. maupun dalam apa psikolog situasi Mm-mm. psikologi yang baik begitu. Iya, betul. Orang tua tentu akan lebih memikirkan hal-hal yang menjadi beban Penting. mereka dibanding untuk memberikan parenting yang Mm. maksimal gitu. Gitu ya. Pendidikan pendidikan di rumah juga menjadi minim dengan situasi itu, Mhm. ditambah lagi kalau orang tuanya juga tidak memiliki latar belakang pendidikan yang Pendidikan juga baik, ya. wawasan yang baik begitu. Iya, Nah, ini itu juga jadi masalah ya. hal-hal ini yang membuat akhirnya makin ke sini ya, Mhm. Batan Ekna, kalau Mhm. bicara soal gizi buruk saja ya, dulu Mhm. orang Sumba ini datang dari Hindia belakang gitu. Mereka Oke. perawakannya tinggi besar, eh, Oke. badannya bagus. Tapi Mhm. makin ke sini kok malah kita menjadi daerah yang stuntingnya tinggi. Tinggi ya, Eh, betul, 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 di mana betul. stunting itu kan Mhm. badan-badannya kecil gitu Iya, ya. kurang gizi, gizi buruk deh Turun. ya. Nah, Mhm. iya. Mhm. Nah, Mhm. kan jadi apa artinya menurun nih jadinya Mhm. kualitasnya karena Mhm. ya situasi-situasi itu yang memberatkan rumah tangga yang ada, sehingga anak-anak tidak menjadi prioritas lagi begitu Oh, dalam dikalahkan jadinya ya. macam sisi Mhm. ya, ya, ya. Mhm. Kepentingan anak Mhm. sudah
kalah dengan terabaikan kepentingan. ya. Iya, ya, Mm-mm. sangat. Nah, Aduh. akhirnya makin generasi, makin Mm-mm. situasinya makin buruk. Begitu. Mm-mm. Nah, sehingga perlu ini buku-buku ini menjadi jendela bagi mereka untuk Pengetahuan buat memiliki mereka. wawasan. Mhm. Ya, kalau kalau Mhm. yang di kota buka internet itu pun apa Mudah. kemampuan literasinya juga harus diuji ya. Yang dibaca apa ya. Hmm. Tapi di sana tidak. Internet lemah dan bahkan tidak ada, listrik mungkin juga tidak ada. Ya, buku-buku inilah menjadi peluang mereka untuk mengenal dunia di luar, ya, untuk mengenal Betul. pengetahuan-pengetahuan yang Iya, betul. mereka belum miliki. Ya, Ya. Pres Bernard, sedikit saya agak kepo dikit. Emang budaya itu susah sekali ya? Budaya itu susah sekali deh untuk diubah gitu kan. Tapi mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Kita kan kepengen masyarakatnya maju gitu ya. Mungkin nggak sih? Budaya itu terkikis Dan naik. dikit-dikit. Mungkin nggak sih? Oh iya, nah, itu sudah jawab tadi naik. Kan begini, Iya. budaya ini juga kan terbentuknya sudah begitu lama. Yang bikin Ya, juga iya betul. manusia. Comfort zone ya. Tentu tentu manusianya itu sendiri juga bisa merubahnya sebenarnya. Oke. Ya. Dan memang itu sudah terbentuk berabad-abad sehingga tidak mudah Oke. kita ubah begitu saja ya. Memang perlu supaya suatu effort yang cukup dari generasi ke generasi ya, sehingga seringkali teman-teman kalau datang termasuk juga teman-teman Rotarian harus punya satu persistensi yang tinggi ya. Kita tidak perlu suatu semangat yang tinggi, tapi jangan sampai ekspektasi kita yang tinggi ini mengecewakan kita. Karena begini, yang Betul. kita mau rubah ini, yang kita mau rubah ini bukan Betul, sekejap satu betul. malam, bahkan juga mungkin umur kita belum cukup. Tapi Mimpi ya kali ya. sungguh sangat bersuka cita loh dan Ekna bahwa Rotari bisa masuk di Sumba, sudah ada di Iya. Sumba Timur, di Mm. Tambolaka. Wah, ini Luar senang. biasa. Artinya bahwa ada Mm. satu pengabdian, Gerakan. Mm. suatu organisasi yang akan terus menerus. Kalaupun kita tidak ada, pasti ada yang meneruskan dan kita percaya itu pasti seperti Iya. yang sudah kita lihat selama ini. Kita percaya itu pasti akan inilah. Yang penting harus ada perlawanan, ada kepedulian begitu. Iya, Iya. betul. Saya sudah bisa membayangkan ini Presiden Wengapu Sumba. Ya itu nggak mudah gitu. Ini perlu hati. Iya. Ini nggak effortless, jadi effort ya, perlu effort. Nah, kayak gitu, perlu effort. Nah, Betul. apalagi memang benar tepat sekali sasarannya untuk mengambil anak-anak terlebih dahulu, karena dengan anak-anak diajari membaca, mereka akan mendapatkan banyak pengetahuan, ya dimulai dari mereka sendiri mungkin ya, dari anak itu yang nanti akhirnya akan mendobrak. Kayaknya tepat sekali sih sasarannya yang dilakukan oleh Pres Bernard nih khususnya ya, untuk daerah Waingapu. Dan kalau tidak begini, kalau tidak kemarin di Jilina konsen dengan Indonesia Timur, saya sendiri juga tidak tahu loh. Kalau di sana keadaannya seperti itu, faktor stuntingnya cukup tinggi, gitu kan ya. Nah, belum lagi pendidikannya dan lain sebagainya. Oh, ini multi kompleks seperti itu, multi kompleks. Lalu Pres Bernard, nggak mudah juga ya untuk membuat pergerakan mengajari membaca. Nah, untuk buku-bukunya bagaimana nih? Untuk buku-bukunya ini yang diajarin membaca. Untuk buku-buku bagaimana? Apakah selama ini juga masih membutuhkan atau butuh lagi beberapa support buku yang siap baca pengetahuan? Nah, ini kan kalau ini ngajarin baca dulu nih. Setelah itu mereka butuh loh. Setelah diajarin baca, pasti mereka cari mana yang akan dibaca. Waduh, pusing juga ini kalau menurut saya. Bagaimana, Pres Bernard? Iya. Jadi ya kita senang sekali sejak justru Seroja kemarin ini bawa berkat Rotari bisa hadir di sini di khususnya Sumba Timur. Nah, jadi soal anak-anak ini mereka sangat butuh buku-buku yang dimana mereka memang dulu kita pernah dapat buku-buku pelajaran, tapi kan kita tahu sendiri kalau Indonesia ini seringkali ganti menteri ganti lagi dia. Iya, kurikulumnya ganti, betul, betul. Sehingga takutnya mubazir ya kalau buku pelajaran yang lama ya, kecuali buku-buku pelajaran yang baru. Kemudian buku-buku karena mereka juga
telat kan kemampuan membacanya, sehingga Iya, kita perlu juga betul ya. buku Delay. yang bisa mendorong mereka Mm-mm. untuk lebih bersemangat membaca, ya Mm-mm. buku-buku yang bergambar, eh, eh, berwarna, ya tentu memang itu lebih mahal, ya Mm-mm. minimal bergambar, sehingga Mm-mm. mereka tertarik dan bertanya dari Tetap mudah kakak-kakak ngerti yang ya. Mm-mm. Mm-mm. menuntun mereka untuk lebih terus tertarik dan tertarik lagi dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Buku-buku Mm-mm. ensiklopedia, Mm-mm. buku-buku yang membuka wawasan mereka tentang dunia di luar mereka, ya. Eh, Mungkin mereka kalau kita mau bawa kan nggak mungkin naik ke Iya, Wengapu iya, aja iya. tuh Mm-mm. biaya dan ini ya tidak perlu Mm-mm. kendaraan yang datang besar. Tapi Iya, buku-buku ini bisa membawa mereka keluar dari iya apa betul. yang apa, Zona nyaman mereka dari ya. kumpulan ya, dari kumpulan Iya, dari iya, iya, iya. isolasi yang Mm-mm. terjadi Betul. di sana akibat gap fasilitas pendidikan dan juga akses yang ada. Mereka bisa bisa tahu ini dunia di Mm. luar mereka, di Mm. luar mereka tinggal. Nah, buku-buku seperti itu yang Mm. kita butuhkan uh, Mm. supaya mereka, karena ini tentu pengetahuan ini luas begitu, Mm. Mm. sehingga mereka perlu buku-buku yang sangat beragam. Mm. Seperti gini Rata Naikna, mereka di kampung, mereka kalau ditanya cita-cita, Mm. eh, paling mereka akan sebutkan polisi, tentara, guru, Oke. perawat, dokter, Mm. ya em, yang punya seragam uniform yang mereka lihat setiap hari gitu ya. Mm. Nah, Mm. di luar itu mereka tidak tahu gitu ya. Nah, Betul, betul. Yang bahkan dilihat aja sekarang, ya. Mm. Mm. ya bahkan sekarang kami juga bilang jangan orientasinya yang kota aja, ya. Mm. Justru ini Jadi daerah-daerah ini ya. profesi-profesi. Mm. Nah, maksudnya mereka juga bercita-cita juga menjadi petani, peternak Mm. yang Mm. milenial yang memanfaatkan teknologi-teknologi. Nah, Kekinian. Iya, ya, betul. nah, Mm. buku-buku informasi seperti itulah yang kita perlu supaya mereka uh, bisa mengetahui adanya teknologi, uh, adanya hal-hal uh, yang 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 apa namanya membebaskan mereka dari pemikiran-pemikiran yang sempit begitu. Iya betul, Ya, seperti aduh, dalam tempurung ini ya. Iya, saya ya, saya bisa membayangkan. Jadi ini memang betul-betul dibutuhkan kiprah Rotary yang cukup luar biasa hmm, untuk membantu. Dan cukup bersyukur kalau Rotary ini ada di sana nih ya, ada di Waingapu sendiri, ada di Sumba itu karena ini sangat sangat dibutuhkan gitu. Pres Bernard, memang nggak mudah ya. uh, ada ceritanya nggak sih suka dukanya saat ngajarin mereka? Kan mereka pertama kali diajarin baca, tulis, baca gitu, belum tentu wah tertarik gitu. Ada suka dukanya nggak sih saat mereka penolakan begitu? Nah, ada nggak cita-cita seperti itu di saat mengajarkan? uh, Ini sudah memberikan waktu, tapi belum tentu anak yang tadi kan di awal diceritakan, ya diri sendiri ini, tapi anak kan nggak sama seperti saat kita dewasa. Gini, nah ini situasi yang sangat kontekstual di sini. Tadi saya katakan Iya. ada background yang sangat minim, Mm, sehingga kita sangat menyambut baik ketika ada kakak-kakak yang datang memperhatikan mereka, mm. menemani menemani mereka membaca, menemani mereka bermain saja itu sudah suatu Wow, hal yang istimewa, yang sangat wow, berharga yang mereka itu, wow, iya. apalagi Mm, ketika mm, mereka mendapatkan sesuatu yang baru, ya. mhm, Mereka menemukan eh, hal-hal yang sangat membuat mereka bersemangat. Itu mm, mm, wah mereka sangat senang sekali, dan mm. eh, figur-figur kakak-kakak ini sangat disenangi oleh anak-anak begitu. Mereka ya. Mm, Mereka sangat rindukan kakak mm, seperti itu, mm, karena tahu sendiri dan Egna,
Mhm. orang selalu bilang anak-anak NTT ini harus dikerasi. Oh. Itu kami juga di lembaga perlindungan anak, saya juga terlibat di sana. Oh, begitu. Wah katanya itu di ujung rotan ada Mas, wah anak-anak sering dipukul, dimaki, Pakai dimarahin. Oh rotan kalau ya? NTT, Mmm. anak NTT itu mesti keras, mesti dikerasin begitu. Nah ini di rumah juga begitu, di lingkungan Mhm. mereka kebanyakan itu, sehingga ketika mereka mendapat kakak-kakak yang merindukan kebaikan Iya. mereka, Ah, bukan itu hal-hal yang baru. Ini kan itu yang membaca ini diharapkan kan ya. suatu hal yang sangat lembut, yang Iya sangat iya 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 merangkul. iya. Iya, betul Sama betul betul. kalau dia belum bisa membaca, Mhm. dibacakan, wah senang sekali itu, Kak. Aduh, Wah Pres itu, Bernard, rasanya eee, saya pengen ke mau sana mau aja deh. Mhm mhm. iya, Iya, itu mhm. Reten Ekna mau pulang aja, wah bisa digandoli itu, "Waduh jangan pulang dulu, Kak." Bisa Oh, nangis-nangis luar itu. biasa. Dan ini, untuk memberikan pembelajaran itu nggak mengenal waktu kali ya? Jadi, apakah ada khusus Mhm. hari apa gitu, tapi tetap mereka terus karena mereka udah menanti-nanti kali ya? Ya ya ya, Mhm memang mereka mhm selalu menantikan makanya kalau Taman Baja itu mhm. bisa, kita letakkan di salah satu rumah dan Oh kemudian, oh gitu, kakak yang mereka mendampingi datang itu adalah nyamperin kakak ya? heeh, Mmm, kakak yang memang, seperti tadi saya katakan misalnya mereka memang magang di situ selama 6 bulan, nah itu kan mhm. kakak itu akan selalu ada di situ. Tapi Oh gitu untuk, gitu. yang belum punya tempat seperti itu, mesti datang dan pergi memang tidak bisa sekerap itu ya, Iya gitu. betul ya, mhm. Dan kalau di kampung kan waktu mereka cukup banyak tersedia gitu, tidak Iya seperti iya, dengan biasanya ambil air, mhm ikat hewan di padang untuk kasih mhm makan, atau mhm ke kebun gitu, atau mhm. menenun, ya. Iya Itu iya, masih banyak betul. waktu tersedia untuk, membaca. Iya, betul sekali. Padahal Sumba itu, apalagi Waingapu itu menarik kalau menurut saya ya. Mhm Kotanya dan daerahnya dan budayanya ya memang seperti itu, apalagi hasil mhm tenunannya yang luar biasa sekali. Tetapi di sinilah mhm. pendidikan yang mesti harus diutamakan. Ya berharap ini kalau velolotorian dari mana aja yang mendengarkan atau menyaksikan kita ikut terbeban gitu kan ya. Nah, ini kan, eee, khusus untuk membacanya itu ada ternyata jadi kayak ada senternya begitu ya, ditempatkan di rumah, terus nanti kalau ada anak yang bisa magang di situ, bisa ngajarin mereka. Apakah seperti itu, eee, Pres Ya, Bernard? Ya. betul. Nah, kalau Ya, kayak gitu, ini kita bisa menginformasikan nih banyak sekali kalau, ada banyak, magang itu dibutuhkan. Jadi kemarin beberapa waktu saya, "Aduh saya kepengen loh magang saya sampai ke luar mhm pulau." Wah ini pas banget ya. mhm. Sebenarnya kalau ada Ya, yang kayak gitu, itu boleh langsung bisa menghubungi ke Rotary melalui distrik juga ya. boleh ya. Ya, pemirsa menarik ya kalau kita tadi mendengarkan dan menyaksikan sekaligus apa yang disampaikan oleh beliau dan berharap proyek yang dibuat ini bisa mengentaskan ya kondisi di Wengapu, Sumba. Dan dari Rotary ini memiliki peran yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama bersatu untuk membuat Indonesia Timur ini jadi lebih baik. Ya, Pres Bernard, kira-kira dari semua proyek yang dilakukan ini apa nih harapannya? Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan. Ya, Brother Rekna, jadi harapan saya dan harapan kita semua tentunya dengan proyek ini maka kemiskinan yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang minim itu akan segera terselesaikan. Artinya segera bahwa kita harus mulai dari sekarang dan ini kita bersyukur dimulai dengan semangat Rotary yang akan terus-menerus bertalu-talu untuk mengunjungi dan menemukan anak-anak kita yang punya potensi yang luar biasa, sekalipun mereka sekarang kita kenal sebagai anak-anak yang stunting, anak-anak yang lemah pendidikannya, tetapi segera dengan proyek ini mereka akan mendapatkan wawasan yang luas dan dientaskan dari keterbelakangan
pendidikan dan kemiskinan mereka, dan mereka dapat membawa perubahan-perubahan untuk daerah mereka. Dan bahkan Rekan Ekna, dengan adanya proyek ini, maka kita dapat mengenal situasi anak-anak yang lebih dekat, kakak-kakak mereka yang mendampingi mereka untuk belajar membaca dan semakin mengembangkan pengetahuan mereka, akan juga menemukan situasi-situasi yang dialami oleh anak-anak ini masing-masing pribadi dan menolong mereka. Ya, kita sudah juga menolong beberapa anak yang mengalami kekerasan, bahkan kekerasan seksual, untuk mereka mendapatkan pertolongan dan harapan mereka, masa depan mereka tetap terjaga. Terima kasih juga Rekan Ekna untuk waktunya, kita bisa berbincang-bincang tentang proyek yang menjadi unggulan kita di RC Wengapu Sumba. Ya, saya tunggu kedatangannya Rekan Ekna, dan juga untuk semua kakak-kakak yang lain yang mau datang, para Rotarian, Dr. Ek, dan juga Bapak Ibu dan semua teman-teman yang lain. Salam kami untuk semua fellow Rotarian dimanapun. Bersyukur bahwa Rotary telah mempersatukan kita, dan kita boleh bersama-sama melihat apa yang dapat kita lakukan. Dan dalam hal ini tentu kami sebagai kakak waktu di Indonesia Timur berharap dukungan dari fellow Rotarian semua, dan kita dapat melihat ada perubahan yang besar, dan tentunya anak-anak kita, generasi kemudian juga akan menjadi orang-orang yang tangguh, yang juga akan mengambil peran baik untuk daerahnya maupun juga untuk Indonesia dan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari seluruh Rotarian, fellow Rotarian dimanapun, dan juga Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.